Iya, ketemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Di pertemuan ini kita akan mencoba praktek mengintegrasikan kamera di aplikasi yang sudah kita bangun sebelumnya ya. Jadi saya nggak bikin, ya sekali lagi saya nggak bikin aplikasi baru sama seperti minggu-minggu yang lalu. Jadi kita teruskan aja aplikasi To Do kita ya. Tinggal yang pertama kita tambahkan dependensi. Dependensi yang pertama itu untuk kameranya ya. Nah ini sudah ada ada kamera 2, kamera life cycle, dan kamera view ya. Kamera 2, kemudian kamera life cycle, dan kamera view. Nah, 3 library ini atau dependensi ini itu harus berjalan, atau bukan berjalan, harus memiliki versi yang sama. Nah, si kamera view ini tidak punya versi 1.0.2, jadi kita gunakan 1.1.0 beta untuk yang dua library sebelumnya. Jadi versi rilisnya itu 1.0.2, sedangkan betanya sekarang udah di 1.1.0 beta 3. Oke, kemudian ada satu library lagi dari Google juga sebenarnya. Jadi library Coil ini untuk nge-load image ya. Nanti kita akan load image-nya dari URI. Load image, ditampilkan image hasil dari tangkapan kameranya ya. Oke, kita sinkronisasi dulu. Sambil sinkron, di manifest juga perlu kita tambahkan permission yang baru ya. Permissionnya yaitu kamera tentu saja. Oke, ini sudah selesai. Pluginnya nanti aja, mungkin takutnya malah jadi error. Oke, dependensi sudah, kemudian permission sudah. Nah, kita tambahkan sekarang ini ya, apa namanya, beberapa file dan kelas baru. Yang pertama mungkin saya akan tambahkan dulu paket utility mungkin ya, atau extension deh, extensions. Jadi saya akan bikin sebuah file Kotlin namanya xt. Kotlin itu bebas, ada apa namanya, di satu file itu jadi kelas, satu file yang lain ini cuma fungsi-fungsi aja gitu. Nah, file extension itu kan perluasan ya. Ini juga merupakan perluasan dari kelas atau objek kelas ya. Nah, jadi kelas konteks kita tambahkan namanya get camera provider. Jadi kita ambil kamera, kita import. Nah, Kotlin itu bisa seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat turunan dari kelas konteks, kemudian turunan tersebut kita pakai. Terutama kalau untuk kelas konteks kan jadinya agak susah ya, soalnya konteks yang dipakai oleh Android kan tidak kita kendalikan, tetapi apa namanya, kita bisa tambahkan sebuah fungsi di kelas konteks, suspend coroutine. Nah, di sini ada continuation, ininya apa namanya, parameternya kita buat aja seperti yang
pakai it kalau bisa ya, kan defaultnya it, tapi it itu tidak menjelaskan, jadi kalau bisa sih diganti gitu. Ini tuh jadi untuk mengambil ini apa namanya, kameranya ya, future add listener. Oh sorry, ini kayaknya harusnya di sini. Eksekutornya harus di import dong. Oh enggak, eksekutornya itu kita bikin sebuah variabel baru. Dari konteks compat get main executor. Oke. Nah jadi apa namanya, ini untuk ngambil ini ya, apa namanya, kamera dan menghubungkan ke apa namanya, ke hardware. Dari konteks menghubungkannya ya, konteks itu kan thread, semacam main threadnya ya. Main threadnya, kemudian ini apa namanya, ya ini diambil menggunakan eksekutor. Eksekutor itu adalah ya namanya juga eksekutor, dia itu pengeksekusi proses atau tugas task ya. Kemudian kita tambahkan juga ini satu lagi dari image capture. Image capture itu kelas yang dari library kamera tadi, take picture. Nah, eksekutornya sama. Nah, nanti dia akan menghasilkan file ya, yang diambil dari kameranya. Foto file. Nah, ini konteksnya menggunakan apa namanya, thread.io. Nah, jadi buat sebuah file temporary, prefixnya itu image ya, jadi namanya depannya image, belakangnya ya ekstensinya atau suffix itu yang belakang itu JPEG. Nah, ini run catching itu ya seperti ini ya, apa namanya, try catch, get or else. Kalau ada kesalahan ke sini, jadi try catch, try kemudian catch gitu. Kita tampilkan mungkin log aja errornya, take picture, failed to create temporary file aja, terus si errornya juga di pas. Nah, kemudian ini harus tetap jadi yang ini walaupun tidak ada returnnya, ini maksudnya dia akan nge-return ke si foto file ini ya. Jadi foto file ini akan diisi dengan ini create file ini. Kalau tidak ada ya kita harus tentukan sendiri def null. Ini tidak ada filenya, null ya gitu. Nah, si tag picture-nya sendiri itu harus nge-return file kan, return suspend coroutine continuation itu ya.
output options, nah, jadi kita bangun outputnya menggunakan builder dari output file options dari image capture ini, jadi kelas image capture. Kemudian kita panggil fungsi take picture output optionnya, kemudian eksekutor, kemudian yang ketiga itu callback-nya ya. Callback itu fungsi yang akan dipanggil ketika sudah selesai on image save. Jadi ketika di save dia akan dipanggil. Override on image save, terus override on error. Nah, kalau image-nya sudah di save, resum aja foto filenya. Foto file yang ini ya, yang tadi. Jadi dari temporary file, atau kalau error, kita tampilkan errornya. Image capture fail dari sini bukan exception. Continuation dot resum with exception. Oke. Jadi exceptionnya diteruskan. Oke, ini untuk extensionnya. Kemudian kita buat beberapa UI untuk kamera ini. Yang pertama mungkin dari yang ini dulu. Kita bikin buttonnya dulu. Kamera picture button. Ini composable. Kamera picture button. Modifier kita sediakan defaultnya, kemudian on click, unit kita sediakan juga ini ya, apa namanya, defaultnya. Jadi defaultnya ya modifier kosong gitu. Nah ini kalau on click ya on click kosong gitu ya. Kita buat variabel interaction source ya. Nah ini di member state-nya mutable interaction source. Ini harus diimport. Kemudian state untuk button apakah ditekan atau tidak. Ini dari interaction source tadi. Nah, jadi interaction source itu dia akan mengelola sumber-sumber interaksi seperti button tadi ya. Colornya kalau ditekan, express color blue, else color black, misalkan. Content paddingnya
padding values. Oke, kemudian kita bikin buttonnya, buttonnya lingkaran gitu. Modifier, ambil dari parameter shape, circle ya, bulat lingkaran. Bordernya agak tebal 2 dp, colornya black. Kemudian content paddingnya kita ambil dari variabel itu biar tidak terlalu rame, di bawahnya jadi colors default dot outline. Nah ini kalau kita ambil content colornya itu black, jadi dalamnya ya, jadi sebenarnya ini dalamnya hitam kalau nggak salah. Ini konfliknya nggak usah kayaknya. Terus enable-nya false. Ini buat ini aja. Nah di sini ada button lagi, itu buat supaya ini. Nah ini on click-nya diambil dari ini button yang benerannya. Jadi modifiernya fill max size mana? Nah jadi kalau ini untuk luarannya, untuk mempercantik ya. Shape-nya sama circle. Terus color default dari sini ya, biru atau hitam. Terus nah ini dikaitkan dengan interaction source. Nah dikaitkannya di situ, jadi nanti dia akan otomatis kalau dia ditekan ya ini akan berubah gitu ya. Jadi kalau di Compose Kotlin sekali lagi ini kita bermain dengan step, stepnya dikait-kaitkan gitu ya. Oke, kemudian kita buat satu lagi kamera previewnya, composable juga kamera preview. Scale type scale type-nya fill center aja. Jadi ini kalau image-nya besar gitu ya, scale type fill center, jadi dia akan di tengah-tengah, tidak sesuai dengan ukuran layar gitu. On use, nah ini eventnya adalah on use case. On use case ini ya ketika digunakan. Unit. Oke. Android view ini banget ya. Dia
ini ya apa namanya yang basic dasarnya, view dasar. Modifier diambil dari itu aja. Factory-nya ini yang akan kita gunakan untuk membangun, namanya factory kan buat membuat sesuatu ya, ini membangun view-nya gitu. Preview view. Preview view. Context, apply, scale type-nya dari atas, dari parameter, layout param, sorry nggak ada ini. Layout params-nya match parent biar penuh, dua-duanya match parent. Ini hapus. Terus on use case-nya review that import builder.build dot also nggak usah, it dot set service provider preview view dot service provider. Oke, jadi harus ada 3 ini ya. Ini yang di returnnya adalah si preview view sih. Tapi di set dulu on use case-nya gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kamera. Kita satukan ya. Kita kasih nama kamera capture. Kita satukan. Fun kamera capture ini pakai composable, pakai eksperimental coroutine API, eksperimental permission API. Oke, ini modifier seperti biasa kita sediakan defaultnya, kamera selector, defaultnya back kamera. Nanti kita bisa setting ini kita harus tambahkan juga kalau mau gitu ya, tambahkan button. Tadi kan kita cuma bikin button di tengah aja satu, kalau mau nambahin buat switch bisa tambahkan button buat ini, tapi untuk sekarang ya default back kamera dulu. On image file, ini jangan file tapi unit. Unit itu fungsi gitu ya, jadi nanti akan dieksekusi ketika kamera mendapatkan file. Kita ambil dulu konteks, karena biasanya kalau udah masuk ke komponen nggak bisa ambil konteks ya. Oke, box,
life cycle ownernya lokal, routine scope-nya remember. Kemudian review use case I remember notable state of tipenya adalah use case, kasus penggunaan. Kalau nggak ada, defaultnya adalah ini mutable state of remember. Ini kenapa nih? No method remember mutable set of use case udah benar. Review builder nanti dulu deh. Mutable state of image capture builder set capture mode maximize quality. Build import. Nah, bisa. Kadang-kadang ya saya sendiri masih suka bingung. Kadang-kadang importnya nggak ada, terus jadi ada gitu. Maka kayaknya tadi saya terusin dulu aja. Box kita bikin kotak. Nggak usah pakai ini lah. Nah, kita panggil si kamera preview ya. Kamera preview tadi modifiernya udah fill max size aja biar dia memenuhi layar. On use case nya kita hubungkan dengan preview use case. Use case nya kita hubungkan dengan itu. Kemudian sekarang kamera picture button modify. Kenapa kamera picture button? Kamera button aja padahal. Kamera text button ya penamaan lah ya. Modifier dot size 100.dp import version saya alt enter import padding 16 mudah-mudahan cukup. Lainnya di bottom center biasanya kan di bawah tengah gitu ya, bottom center. Kemudian on clicknya kita sudah bikin routine scope. Untuk nge-launch ini image capture take picture context dot executor create. Ini kenapa nih?
apa si exceptionnya gak kebaca ya. Nah, ini extensionnya mungkin gak kebaca. Kita coba pindahkan. Ya. Kan image capture UI.camera. Iya benar. Ya mohon maaf, ternyata harus ini ya, harus satu paket. Kalau kita bikin extension harus satu paket. Saya kira bisa di mana saja. Jadi extensionnya berlaku hanya di paket itu saja. Oke. Setelah image capture text picture, si filenya itu kita passing ke on image file yang ini. Ya, jadi kita lemparkan. Oke, kemudian kita bikin sebuah launch effect. Launch effect ini semacam ini juga menjalankan coroutine ya, menjalankan rutin. Kamera provider context.get camera provider. Kita ngambil ini ya, kamera providernya. Oke, jadi ininya nggak nemu kamera lah, atau ya gagal dalam menghubungkan dengan kamera. Unbind dulu provider, bind to life cycle. Tadi di atas tuh life cycle owner, kamera selector, preview use case, dan image capture use case. Di unbind dulu ya, dihapus semua yang berhubungan dengan kamera tersebut, kemudian dihubungkan lagi gitu. Oke, kemudian kayaknya kita pakai di main activity. Nah, di sini kita tambahkan dulu satu permission lagi. Tadi kan ditambahkan ya kamera gitu. Permission kamera, kemudian kita bikin step ini di mana ya, di sini deh, file open kamera, remember metode set of false. Ini mah sederhana aja. Jadi kameranya kan waktu ini tertutup dulu. Nah, nanti kalau terbuka,
Open camera dot value. Berarti ini kalau kameranya terbuka, kita tampilkan kamera capture, gitu ya. On image filenya, kalau kita bikin image URI. Nah, kita tampung di sini. Ini kapan pakai by, kapan pakai sama dengan, sebenarnya nggak ada pakemnya ya. Saya mau ngeliatin aja ini bisa pakai by, bisa pakai sama dengan sebenarnya. Ini tadi kayak tadi ya, def no, kosong dulu. Ini on image file, filenya file dot out to URI. Terus open camera dot value nya apa jadi gini, jadi false. Ini harus ditambahkan ini. Tadi kan ada experimental permission API ya. Oke, ini masukin ke sini, ada else. Nah, kemudian kita tambahkan image preview di sini. Image di file, lebarnya dimaksimalkan, tapi tingginya mungkin cuma 150 atau 120 aja. 20 dp. Ini harus importnya yang ini ketiga, yang ada coretannya. Nah, ini sebenarnya yang akan saya gunakan itu ini apa namanya, deprecated. Artinya deprecated itu nanti akan ini apa namanya, dihapus. Nanti kita harus cari alternatifnya ini. Cuman saya sebelumnya pakai ini, kemudian ya belum sempat nyari alternatif gitu ya. Content description deh, isi aja. Kemudian kita bikin satu button ini aja di bawah refresh, capture misalkan ya. Ini open kamera value. Nah, gini aja, soalnya ya mainan apa namanya, state tadi ya. Jadi state-nya dikasih true, jadi ya udah ini apa namanya, itu cobaan. Ini akan masuk ke sini gitu, ke pengkondisian yang atas. Mudah-mudahan nggak ada yang error. Oke, agak lama ya building. Jadi saya ulangi yang harus diperhatikan. Tadi yang pertama dependensi ya, kemudian apa namanya, permission di manifest. Selain itu kita juga harus menambahkan permission yang akan
tanyakan ke pengguna tadi di atas ini ya. Nah, ini kamera ini. Ini mungkin harus ditambahkan gitu ya. Aplikasi membutuhkan izin untuk mengakses lokasi dan kamera, misalkan ya. Nanti supaya menyesuaikan gitu. Karena selain lokasi kita sekarang mengambil kamera juga gitu. Kalau lokasi sudah diberikan izin, nanti yang muncul akan cuma kamera aja. Agak aneh memang jadinya kalau pesannya hanya lokasi seperti ini. Ya masih nge-build. Oke, sudah muncul emulatornya, sedang tahap install ya. Nah kan minta izin tuh, tapi di sininya take pictures and record video while using the app. Nah, ini yang di atas itu ini ya, si image ini nih gitu. Locationnya nggak permit ya kayaknya ya, itu nantilah. Memang gini, kalau bikin aplikasi tambal sulam nggak dipikirin dari awal gitu ya. Ketika masuk sesuatu yang baru, yang latitude long itu dia nggak muncul gitu. Kita coba capture. Nah, ini ya kayak gini, ini kamera dari emulator. Jadi emulator sudah menyediakan ya semacam simulasi kamera, entah di mana ini. Kalau nggak salah bisa diatur juga dari settingan emulatornya di sini gitu ya. Ini kalau nggak salah. Nah ini nih. Nah, bisa di add image di sini ya. Tapi ya udah lagi. Oke, kita capture. Nah, masuk sini ya. Masuk sini. Dan kalau misalkan kita mau upload, kita mau simpan, itu kita bisa ambil dari file ini. Ini sudah berbentuk object file. Ya, object file bisa kita bisa kita olah, bisa kita simpan di penyimpanan storage, bisa kita upload ya, bisa kita ubah menjadi base64 gitu, dan banyak sekali lagi bisa kita olah gitu. Oke, itu saja mungkin ya integrasi dengan hardware untuk pertemuan minggu ini. Sampai jumpa.